Kali ini Bang Toib akan mendongengkan pertempuran pasukan kavaleri antara Amerika melawan Jerman dengan menggunakan tank yang paling canggih pada masa itu. Mengingat bahwa kali ini Amerika bertindak sebagai negara yang menginvasi Jerman, maka pasukan Amerika kalah telak dari pasukan Jerman baik dari segi kualitas tank maupun dari jumlah tank yang dimiliki. Pasukan Jerman memiliki tank yang lebih besar dan kuat, membuat tank-tank pasukan Amerika babak belur dihajar tank-tank pasukan Jerman. Film tank ini berjudul Fury, yang diambil dari nama tank yang digunakan dalam perang ini. Film ini diperankan oleh Brad Pitt sebagai Sersan Collier alias War Daddy, Logan Lerman sebagai Norman Ellison, John Berta sebagai Travis, Michael Pena sebagai Garcia alias Gordo, dan Shia LaBeouf sebagai Sean alias Bible. Film ini mengkisahkan bagaimana Sersan Collier memimpin pasukan tanknya untuk bisa mengalahkan Jerman di wilayah kekuasaan Jerman itu sendiri. Sebelum kita mulai dongengnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen, serta tekan loncengnya, agar Bang Toib tetap semangat mendongengkan cerita-cerita yang sedang hits pada zamannya masing-masing. Kita mulai dengan Let's the Engine On! Bible gun front. Scan dimulai pada bulan April tahun 1945. Di scan ini diceritakan bagaimana awal mula pertempuran di negara Jerman. Di dalam tank Fury diisi oleh Sersan Collier, Travis, Garcia, dan si Swan. Mereka semua sedang bertengkar dan saling memaki karena salah seorang temannya yang tewas di pertempuran. Dan jasad temannya ini pun masih berada di dalam tank Fury yang sedang mereka gunakan. Di tengah pertempuran ini, Sersan Collier berusaha membawa sisa anggotanya yang selamat ke markas karena mereka masih saja dihujani oleh roket-roket musuh. Hingga akhirnya kita diperlihatkan bagaimana si Fury berhasil sampai ke markas. Sesampainya di dalam markas, Sersan Collier langsung menyapa 4 komandan tank lain yang masih selamat, sehingga total kavaleri tank pasukan Amerika hanya berjumlah 5 tank saja. Setelah cukup beristirahat, Sersan Collier langsung memerintahkan anggotanya untuk bersiap menjalankan tugas berikutnya. Di tengah persiapan pertempuran, seorang prajurit bernama Norman Ellison yang diperankan oleh Logan Lerman mendatangi Sersan Collier dan melapor bahwa dia adalah asisten pengemudi yang baru untuk tank Fury. God damn it. Who told you this? Master Sergeant with the clipboard. Sontak saja si Sersan Collier langsung menolaknya sebab prajurit Norman dianggapnya tidak mumpuni untuk menjadi asisten pengemudi di tank yang akan dikendarainya. Namun karena bersikeras untuk bertugas, maka si Norman pun diperintahkan oleh Sersan Collier untuk melihat rumah barunya, yaitu tank Fury. Si prajurit Norman mulai dibully oleh teman-temannya sesama anggota tank Fury sebab dia dianggap tidak cocok untuk menjadi tentara. Di markas inilah akhirnya dia melihat banyak mayat yang bergelimpangan dan dikubur hanya seadanya. Ditambah lagi ternyata ada satu tawanan perang dari pasukan SS Jerman yang dibawa ke markas pasukan Amerika. Melihat pasukan Jerman tersebut, Sersan Collier menjadi sangat marah, hingga dia hampir menghajar dan membunuh pasukan Jerman tersebut. Pada kejadian inilah si Norman mendapatkan pelajaran pertamanya, bahwa tugas mereka adalah membunuh semua pasukan Jerman. Di scan yang lain diperlihatkan, Sersan Collier atau War Daddy sedang berdiskusi dengan sesama pemimpin tank lainnya. Mereka diperintahkan untuk pergi ke arah timur sebab tank unit 1 sudah bergerak ke arah utara. Sehingga dengan begitu mereka akan bertemu dengan Kompi Baker di Batalion 41. We're meeting Baker Company here. Then together we'll take this town. Dalam misi ini, pasukan Amerika hanya memiliki 5 unit tank yang bisa bertempur. Jadi, dengan 5 unit ini, mereka harus bisa menahan gempuran pasukan Jerman yang memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak. Itulah kenapa misi ini disebut misi bunuh diri.
Memasuki daerah dengan pepohonan yang lebat, si prajurit Norman melihat ada anak-anak berpakaian tentara Jerman. Namun dia ragu untuk menembaknya. Dan tiba-tiba saja rombongan tank Sersan Collier disergap dan ditembak oleh roket anti-tank tentara Jerman. Seketika itu juga Sersan Collier langsung mencari penembaknya dan mengejar tentara Jerman tersebut dan membunuhnya. Namun sayang, tank yang berada paling depan telah hancur terkena roket anti-tank tersebut, dan seluruh kru tank tersebut pun mati terbakar. Melihat kejadian ini, Sersan Collier sangat marah kepada prajurit Norman, sebab pengamanan bagian kanan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab prajurit Norman. Namun karena kelengahan si Norman, akhirnya pasukan Amerika kehilangan 1 unit tank lagi. Dengan sisa rombongan 4 tank, akhirnya Sersan Collier memimpin tank-tank tersebut untuk menuju ke Kompi Baker. Menjelang sore, rombongan tank Amerika akhirnya sampai ke Kompi Baker yang sedang kewalahan menghadapi gempuran tank-tank Jerman. Atas perintah Kapten Baker, Sersan Collier memimpin 4 tank untuk menyelamatkan pasukan Kapten Baker yang terjebak. Selain itu, mereka juga harus bisa menghancurkan senjata mesin yang dipakai pasukan Jerman. Memasuki daerah pertempuran, Sersan Collier memerintahkan tank yang lain untuk berjajar di sebelahnya, sedangkan para infanteri untuk berjalan dan bersembunyi di belakang tank yang ada. Sambil jalan perlahan, mereka berhasil menjemput para tentara Amerika yang terjebak di medan pertempuran satu persatu. Tentara yang berhasil diselamatkan akhirnya bergabung dengan pasukan tank untuk menyerang kembali pasukan Jerman. Tanpa disangka-sangka, tank Amerika diserang oleh senapan mesin anti-tank pihak Jerman. Dengan kejeniusannya, Sersan Collier memerintahkan pasukannya untuk menembak senjata anti-tank tersebut. Akhirnya, dengan 2 kali percobaan penembakan, tank Fury berhasil menghancurkan senjata anti-tank tersebut. Pertempuran ini ternyata tidak hanya sampai di sini saja. Setelah ditelusuri, ternyata pasukan Jerman memiliki lebih dari 1 senjata anti-tank. Pasukan tank Amerika ditembaki kembali. Namun untungnya, tank-tank Amerika hanya terkena pantulan dari senjata anti-tank Jerman tersebut. Dengan bersusah payah, tank-tank Amerika membidik senapan anti-tank tersebut dan berhasil menghancurkannya. Melihat bahwa senjata anti-tank milik pasukan Jerman sudah hancur, Sersan Collier memerintahkan pasukan Amerika untuk ikut menembaki pasukan Jerman yang masih tersisa dan bersembunyi di parit-parit yang ada. Dengan begitu, mereka bisa membinasakan seluruh pasukan Jerman yang ada di medan pertempuran ini. Akhirnya, pada pertempuran kali ini, pasukan Jerman benar-benar dibantai oleh pasukan Amerika. Tidak ada yang tersisa dari pasukan Jerman di pertempuran kali ini. Prajurit Norman yang baru pertama kali ikut bertempur tidak kuat melihat pertempuran ini. Dia hanya bisa menangis dan terpana di dalam tank melihat kengerian dan kekejaman yang disaksikannya. Dia melihat bagaimana mayat bergelimpangan dibunuh, potongan tubuh terlindas tank, dan hal inilah yang membuatnya tidak tahan. Setelah pertempuran berakhir, ternyata ada 1 orang tentara Jerman yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Sebelum dibunuh oleh tentara Amerika, Sersan Collier meminta si Norman untuk menembaknya. Dia mau mengajarkan prajurit Norman cara untuk membunuh musuh. Namun dengan bersikeras, si Norman tidak mau melakukannya. Dia menolak. Bahkan, si Norman meminta agar Sersan Collier untuk membunuhnya saja. Akhirnya, Sersan Collier memaksa si Norman memegang pistol dan mencekiknya agar dia mau mengarahkan pistol itu ke arah pasukan Jerman yang masih hidup tersebut. Dengan paksaan si Sersan Collier,
si Norman akhirnya terpaksa menembak dan membunuh tentara Jerman tersebut. Do it, Norman. Kembali ke scan setelah pertempuran di medan terbuka. Rombongan Sersan Collier akhirnya melanjutkan perjalanan ke sebuah kota yang sudah hancur berantakan. Di depan alun-alun kota terdapat mayat anak-anak dan wanita yang digantung dengan tulisan di dadanya bertuliskan, "Aku adalah orang yang tidak mau ikut berperang." Anak-anak dan wanita itu ternyata dipaksa tentara Jerman untuk ikut berperang. Jika mereka menolak, maka akan dibunuh. Sesampainya di tengah kota, pasukan Sersan Collier ditembak oleh sniper dan senapan anti-tank. Dengan sigap, Sersan Collier memerintahkan untuk terus memberondong bangunan yang diduga terdapat sniper dan tentara Jerman tersebut. Hingga akhirnya sebuah rudal dari tank menghantam gedung tersebut dan memporak-porandakan pasukan Jerman. Setelah tenang, akhirnya muncul seseorang yang mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Dan Sersan Collier minta untuk semua pasukan Jerman keluar dengan tangan di atas kepala. Ternyata yang keluar adalah anak-anak kecil dan wanita yang memakai pakaian tentara yang dipaksa ikut berperang. Hingga akhirnya muncul seorang perwira tentara Jerman dengan tangan terluka dan Sersan Collier pun langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh tentara Jerman tersebut. Karena ternyata dialah yang telah menggantung anak-anak dan wanita yang tidak mau ikut bertempur. Kids, Geht weiter, bleibt nicht Cut stehen. him Geht down. weiter, nicht stehen. Geht weiter, Separate bleibt nicht stehen. Setelah kondisinya kondusif, Sersan Collier melihat pergerakan di sebuah jendela. Maka bersama-sama dengan si Norman, dia langsung menghampiri kamar tersebut dan menemukan dua orang wanita yang sedang bersembunyi ketakutan. Melihat ada dua orang wanita cantik, Sersan Collier langsung menyuruh mereka untuk memasakkan makanan dan menyiapkan air hangat untuk mandi. Dengan penuh ketakutan, dua wanita ini pun akhirnya menuruti perintah Sersan Collier. Suasana ketegangan ini pun cair ketika tanpa disangka-sangka, ternyata si Norman memainkan piano yang ada di rumah tersebut. Alunan piano tersebut membuat salah seorang wanita bernama Emma menjadi respek dan suka kepada si Norman. Melihat kedekatan ini, Sersan Collier pun menyuruh si Norman untuk melakukan perkimpoian dengan si Emma. Kalau dia tidak mau, maka Sersan Collier yang akan melakukannya. Mereka akhirnya pergi ke kamar untuk melakukan perkimpoian, sedangkan Sersan Collier membersihkan dirinya dengan air hangat sudah disiapkan oleh kakaknya si Emma. Setelah selesai perkimpoian dengan si Emma, si Norman duduk di samping Sersan Collier dengan hati riang gembira dan wajah tersenyum. Namun keceriaan itu berakhir setelah temannya Norman datang dengan usilnya mengganggu si Norman. Setelah dilerai oleh Sersan Collier, akhirnya mereka semua menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh dua wanita Jerman tersebut. Selesai menikmati makanannya, ternyata Sersan Collier mendapatkan misi berikutnya. Kapten Becker memerintahkan Sersan Collier dan pasukannya untuk mencegat pasukan Jerman di persimpangan sebelum menuju Berlin. Apapun yang terjadi, Kapten Collier diperintahkan untuk menghentikan pasukan Jerman tersebut. Persiapan pun dimulai. Keempat tank yang tersisa mempersiapkan semua perbekalan, amunisi, dan bahan bakar. Namun ketika di tengah persiapan ini, pesawat pembom Jerman datang dan mengebom tempat peristirahatan pasukan Amerika. Dengan bom yang membabi buta ini, akhirnya rakyat sipil pun menjadi korban, termasuk si Emma. Kematian si Emma ini membuka tabir baru bagi prajurit Norman. Dia akhirnya merasakan sendiri bagaimana sakitnya kehilangan orang-orang yang dicintainya karena perang.
Ken berpindah di perjalanan ketika sedang melaksanakan misi penyergapan. Ketika sedang melintas di lapangan yang luas, tiba-tiba saja rombongan tank Amerika disergap oleh tank Jerman. Tembakan tank Jerman tepat mengenai rombongan tank Amerika yang paling belakang sehingga menghancurkan dan menewaskan seluruh kru tank tersebut. Dengan sigap, Sersan Collier langsung memerintahkan tank lainnya bergerak ke kiri untuk menjauh dari arah datangnya tembakan. Sambil mengobservasi posisi musuh, akhirnya mereka menemukan ada beberapa tank musuh yang bersembunyi di balik semak-semak. Dengan sisa 3 tank, pasukan Amerika akhirnya menyerbu tank Jerman tersebut yang lebih besar dan kuat dari kelas tank Tiger. Beberapa kali, tank Jerman berhasil ditembak, namun tidak mempan. Sebaliknya, tank Jerman yang juga melawan malah berhasil menghancurkan tank si Peterson. Dengan sisa 2 tank yang ada, Sersan Collier meminta Roy untuk menyerang dari kanan. Sedangkan Sersan Collier sendiri akan menyerang dari kiri. Si Roy berhasil menembak tank Jerman tersebut. Namun karena kalah kualitas, tank Jerman tersebut tidak hancur. Sebaliknya, tank Jerman tersebut membalas dan dengan sekali tembakan langsung mengenai tank si Roy yang menyebabkan Roy dan anggotanya mati terbakar. Di pertarungan kali ini hanya tinggal tank Fury dan tank Jerman yang berhadapan 1 lawan 1. Dengan pengalaman bertempurnya, Sersan Collier melihat bahwa tank Jerman memiliki kelemahan di bagian belakangnya. Sehingga Sersan Collier memerintahkan si Gordo untuk membawa tank Fury ke belakang tank Jerman. Lalu Sersan Collier langsung meminta agar menembak bagian belakang tersebut, tetapi sayangnya tembakan tersebut meleset. Tank Jerman pun tak mau kalah. Dia juga melakukan tembakan balasan dan berhasil mengenai bagian depan tank Amerika, sehingga bagian hidrolik tank Fury menjadi rusak. Dengan aba-aba dari Sersan Collier, tank Fury berhasil menembak tank Tiger Jerman tepat di bagian rodanya. Dan selanjutnya ditembak lagi bagian belakangnya, sehingga tank Tiger Jerman tersebut benar-benar hancur dan meledak. Kemenangan kecil ini merupakan kekalahan yang telak bagi Sersan Collier, sebab mereka akhirnya hanya tinggal sendirian dengan kondisi tank yang juga rusak. Misi utamanya pun akhirnya dilanjutkan hanya dengan bermodalkan tank Fury saja. Mendekati titik persimpangan yang diperintahkan, tiba-tiba tank Fury meledak dan menyebabkan roda dan rel menjadi rusak. Dengan tenang, Sersan Collier mengatakan bahwa mereka telah menginjak ranjau. Lalu Sersan Collier pun memerintahkan si Norman untuk pergi dan bersembunyi ke puncak bukit dan mengawasinya dari sana. Tujuannya agar bisa mengintai pasukan Jerman jika ternyata pasukan Jerman telah muncul. Setelah mengamati beberapa saat di puncak bukit, akhirnya Norman mendengarkan suara nyanyian serta derap langkah pasukan Jerman yang berjalan dengan jumlah yang sangat banyak. Maka seketika itu juga Norman langsung berlari ke arah tank Fury untuk memberitahukan Sersan Collier. Si Norman menceritakan bahwa 200-300 pasukan Jerman sedang datang berbaris dan juga terdapat beberapa panzer. Dari kejauhan pun mereka mendengarkan suara nyanyian pasukan Jerman tersebut. Dan Sersan Collier mengatakan bahwa itu adalah batalion SS Jerman. Mendengar penjelasan Sersan Collier, pasukannya menjadi ketakutan dan menyarankan agar mereka
untuk kabur dan menyelamatkan diri. Sebab dengan tank yang rusak, mereka tidak akan bisa melawan batalion SS tersebut. Namun, Sersan Collier berpikiran lain. Dia tetap akan melawan tentara Jerman tersebut sebab tank Fury adalah rumahnya. Sehingga dia akan terus bertempur sampai titik darah penghabisan. Namun tanpa disangka-sangka, si Norman adalah orang pertama yang menyatakan siap bertempur bersama Sersan Collier. Dan akhirnya diikuti oleh prajurit lainnya. Lalu dengan sigap, Sersan Collier langsung membakar mayat pasukan Jerman di atas tank Fury. Sersan Collier berencana untuk membuat tank Fury seolah-olah sudah hancur diserang oleh pihak Jerman. Dan mereka bersembunyi di dalam tank Fury. Menjelang malam hari, pasukan Jerman akhirnya sampai ke tempat tank Fury berada. Pasukan Sersan Collier yang sudah bersiap di dalam tank menunggu tentara Jerman untuk membuka palka tanknya. Dan seketika itu juga akhirnya diserang dan diberondong oleh pasukan Sersan Collier. Granat dilemparkan dan senapan mesin langsung ditembakkan ke arah pasukan Jerman yang sedang berbaris. Tank Fury pun digunakan untuk menembakkan senjatanya ke arah truk yang membawa persenjataan pasukan Jerman. Akibat serangan tak terduga ini, pasukan Jerman pun akhirnya berhamburan kocar-kacir. Tanpa ampun, pasukan Sersan Collier tetap memberondong pasukan Jerman yang masih hidup. Fucking crap! Fire! Fire! Bangunan tempat pasukan Jerman berlindung akhirnya ditembak oleh tank Fury sehingga bangunan tersebut hancur dan luluh lantak tak tersisa. Pertempuran sengit ini pun berlanjut hingga malam hari. Pasukan Jerman yang jumlahnya sangat banyak terus berdatangan. Sedangkan pasukan Sersan Collier dengan amunisi terbatas mulai kewalahan dan kehabisan amunisi. Senjata yang tersisa hanyalah senjata mesin di atas tank dan beberapa amunisi yang ada di samping tank Fury. Keep this up! Come on, keep shooting! Fuck, I'm out! I'm out! Bang, anybody! I'm out! I need a new gun! Di pihak pasukan Jerman ternyata mengetahui bahwa pasukan Amerika sedang keluar dari tanknya. Tentara Jerman akhirnya mulai mendekat kembali untuk menyergap pasukan Sersan Collier yang sedang keluar dari tanknya. Sersan Collier yang sudah berhasil mengambil senjata mesin langsung buru-buru untuk masuk kembali ke dalam tank. Namun naasnya ketika akan masuk ke dalam tank, Sersan Collier berhasil tertembak di bagian bahunya. Setelah menghimpun kekuatan, akhirnya pasukan Jerman kembali ke tank Fury dengan persenjataan berat. Mereka mengeluarkan senjata anti-tank dan beberapa buah roket untuk meledakkan tank Fury. Dengan menyelinap perlahan-lahan, pasukan Jerman berhasil mendekat ke tank Fury. Ternyata tentara Jerman itu malah berhasil menembakkan roket anti-tank ke arah Fury, tepat di bagian bodi tank tersebut. Roket anti-tank ini berhasil menembus tank Fury dan mengenai si Grady, sehingga si Grady pun akhirnya tewas. Pacify, 4 o'clock! Where's right? Sersan Collier tetap memerintahkan pasukannya bertempur, sebab tentara Jerman masih menyerang mereka. Si Norman yang sudah sangat marah terus saja menembak tentara Jerman yang berada di depannya. Jumlah tentara yang tidak sebanding membuat Sersan Collier terpojok. Hingga akhirnya mereka benar-benar berhenti menembak karena telah kehabisan peluru. Kondisi mereka sekarang hanya memiliki senjata tangan dan meriam 50 yang tersisa. Sersan Collier akhirnya memutuskan untuk keluar dari tank dan bersiap menembak tentara Jerman dengan menggunakan senjata mesin yang ada di atas tank. Sedangkan pasukan lainnya bersiap dengan senjata serbunya masing-masing. Di tengah kegelapan malam, mereka tidak bisa melihat di mana pasukan Jerman berada.
Dan tiba-tiba mereka diberondong kembali oleh senjata mesin Jerman. Dengan sigap, Sersan Collier akhirnya membalas tembakan musuh sehingga membunuh para operator senapan mesin Jerman tersebut. Si Bibel yang sudah kehabisan amunisi akhirnya turun dari tank untuk mengambil senjata dari mayat pasukan Jerman. Gordo yang sedang melemparkan granat ternyata juga berhasil tertembak dan granatnya malah jatuh ke dalam tank Fury. Dengan sigap si Gordo akhirnya memeluk granat tersebut sehingga granat tersebut meledak di dalam dekapan si Gordo. Si Gordo pun tewas. Dengan kejadian ini praktis hanya tinggal si Norman dan Sersan Collier saja yang berada di dalam tank Fury. Serta si Bibel yang masih berada di luar mencari senjata dari mayat pasukan Jerman. Untuk menyelamatkan si Bibel, akhirnya Norman dan Sersan Collier pun keluar dari tank dan bertempur jarak dekat dengan pasukan Jerman. Dengan susah payah akhirnya mereka bertiga bisa kembali masuk ke dalam tank Fury. Namun tak berapa lama, ternyata si Bibel pun tewas tertembak di kepalanya ketika dia akan memberikan granat ke Sersan Collier. Sersan Collier yang terus bertempur dengan senjata mesinnya akhirnya pun tertembak di bagian bahu oleh seorang sniper tentara Jerman. Dia terjatuh tetapi masih sadar dan bisa berdiri. Tiba-tiba dia yang sudah tidak berdaya pun mengurung dirinya di dalam tank Fury bersama prajurit si Norman. Wir werden euch lebendig häuten! Hartmann! Mir mehr Schweine sind schlapp! Di dalam tank inilah akhirnya si Norman mengatakan bahwa dia sangat ketakutan dan ingin menyerah. Namun Sersan Collier mengatakan bahwa apapun yang terjadi kamu jangan menyerah, karena jika menyerah maka tentara Jerman akan membunuh dengan sangat sadis. Namun ternyata Sersan Collier sudah menyiapkan satu jalan melarikan diri untuk si Norman. Sersan Collier menjelaskan bahwa di bagian bawah tank ada palka untuk keluar. Si Norman harus keluar melalui palka tersebut tepat ketika pasukan Jerman membom tank tersebut. Dengan begitu, si Norman akhirnya bisa keluar dengan selamat tanpa diketahui oleh pihak Jerman. Skin pun kemudian berubah ke kondisi pagi hari setelah malam pembantaian tersebut terjadi. Akhirnya prajurit Norman diselamatkan oleh pasukan Amerika yang melewati lokasi tersebut. Disitulah si Norman dan seluruh kru tank Fury dianggap sebagai pahlawan karena telah berhasil mengalahkan ratusan tentara Jerman yang hanya bermodalkan tank yang telah rusak. Akhir dari scan ini kita diperlihatkan bagaimana banyaknya jasad tentara Jerman yang terbunuh mengelilingi tank Fury. Di scan pembantaian inilah akhirnya Bang Toib tersadar betapa kejamnya peperangan itu. Betapa tidak beradabnya peperangan itu. Perasaan sedih bercampur marah Bang Toib rasakan ketika melihat film ini. Sebab kita melihat pembantaian dalam peperangan. Di pertempuran ini kita melihat bagaimana tentara Jerman dibantai. Namun di pertempuran yang lain, kita juga melihat tentara Amerika lah yang dibantai. Siapapun yang berperang akhirnya menyadarkan Bang Toib bahwa pasti akan ada pihak yang dibantai dan pihak yang membantai. Sehingga apapun yang terjadi di dalam peperangan, maka kedua belah pihak akan sama-sama dirugikan. Paling tidak bagi prajurit-prajurit yang berjuang di garis depan, sebab merekalah umpan peluru itu. Sama halnya dengan prajurit TNI yang berjuang menumpas para pemberontak di pedalaman Papua sana. Jadi jika ada keluarga atau saudara dari pemberontak Papua yang menonton film ini, maka sadarlah,
Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mari bangun bangsa ini bersama-sama dengan cara yang lebih manusiawi dan beradab. Belajarlah dari Aceh yang sekarang lebih kondusif untuk bekerja, berusaha dan mencari nafkah. Dan kedamaian itu lebih menyenangkan untuk anak cucu kita daripada terus berjuang tanpa arah. Oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dalam melakukan dan menggapai suatu tujuan yang diinginkan. Terima kasih Bang Toib ucapkan, dan let's the engine off.